Aku dan ibuku dipermalukan mantan suami di acara pesta pernikahannya. Dia berkata, wanita miskin sepertiku dan ibuku tidak pantas berada di sana. Namun semua orang syok saat ayah mertua mantan suami tiba-tiba membungkuk dan memanggil ibuku dengan sebutan, bos besar. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hidup Tasya kini berjalan dalam ritme yang sunyi dan teratur. Setelah perceraian yang menguras emosi dan mengoyak harga dirinya, ia menemukan ketenangan dalam hal-hal kecil. Apartemen sederhana dengan 2 kamar tidur yang ia sewa, menjadi benteng pertahanannya dari dunia luar. Dindingnya ia cat dengan warna krem yang hangat, beberapa potret pemandangan alam hasil jepretannya sendiri tergantung rapi, dan sebuah rak buku penuh dengan novel-novel lama menjadi sahabat setianya. Setiap pagi, aroma kopi yang ia seduh sendiri menjadi penanda dimulainya hari. Ia bekerja sebagai desainer grafis lepas, sebuah pekerjaan yang tidak menghasilkan pundi-pundi uang melimpah, namun cukup untuk membayar sewa, membeli kebutuhan pokok, dan yang terpenting, memberinya kebebasan untuk tidak bergantung pada siapapun. Ia telah membangun kembali dunianya, puing demi puing, dari reruntuhan pernikahan yang ia kira akan abadi. Hari itu, ketenangan dunianya terusik. Sebuah amplop tebal berwarna sampanye dengan sentuhan berkilauan tergeletak di atas meja makannya, dibawa oleh kurir beberapa jam yang lalu. Amplop itu terasa berat, bukan hanya karena kualitas kertasnya yang mahal, tetapi juga karena beban masa lalu yang dikandungnya. Inisial D dan S terukir indah dengan tinta emas timbul, saling bertautan mesra. Dani dan Salsa. Nama mantan suaminya dan nama wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya. Tasya menatap amplop itu dengan tatapan kosong. Tangannya gemetar saat ia menyentuh permukaannya yang licin. Rasanya seperti menyentuh bara api. Untuk apa mereka mengiriminya undangan? Apakah ini sebuah lelucon kejam? Ataukah sebuah deklarasi kemenangan terakhir untuk memastikan lukanya tetap menganga? Selama beberapa menit, ia hanya berdiri mematung. Ingatan pahit membanjiri benaknya. Malam-malam penuh pertengkaran, kebohongan-kebohongan yang tak terhitung jumlahnya, dan hari terakhir ketika Dani meninggalkannya dengan kata-kata tajam yang masih terngiang hingga kini. Dani, pria yang ia temani dari nol, yang ia dukung saat bisnisnya merangkak, kini telah menjadi orang yang berbeda. Uang telah mengubahnya. Kesuksesan membuatnya lupa daratan, dan Salsa, dengan segala pesona dan latar belakang keluarganya yang kaya raya, menjadi simbol status yang sempurna untuknya. Tasya ditinggalkan begitu saja, dianggap sebagai bagian dari masa lalu yang memalukan dan tidak lagi sepadan dengan gaya hidup barunya. Dengan napas yang tercekat, Tasya meraih amplop itu, berjalan ke dapur, dan hendak melemparkannya ke tempat sampah. Ia tidak butuh pengingat akan penghinaan ini. Ia sudah selesai dengan bab itu. Jangan dibuang, nak. Suara lembut namun tegas itu menghentikan gerakannya. Ibu Sukma berdiri di ambang pintu dapur, menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ibunya adalah sauh dalam badai kehidupannya. Sosok pendiam yang kekuatannya tidak terpancar dari kata-kata, melainkan dari ketenangannya yang tak tergoyahkan. Sejak perceraian itu, Ibu Sukma memilih untuk tinggal bersamanya, menjadi penopang diam-diam saat Tasya merasa dunianya runtuh. Untuk apa disimpan, Bu? Ini hanya sampah. Hanya garam yang sengaja mereka taburkan di atas luka lama. Jawab Tasya, suaranya bergetar menahan amarah dan sakit hati. Ibu Sukma berjalan mendekat. Tangannya yang mulai menunjukkan keriput usia dengan lembut mengambil amplop itu dari genggaman Tasya. Ia tidak membukanya, hanya mengamatinya sejenak. Ini bukan sampah. Ini adalah sebuah pintu, kata Ibu Sukma pelan. Pintu? Pintu menuju apa? Penghinaan yang lebih besar? Sinis Tasya. Pintu untuk menutup bab lama dengan kepala tegak, bukan dengan cara bersembunyi, sahut Ibu Sukma, matanya menatap lurus ke dalam mata putrinya. Kita akan datang ke pernikahan itu, Tasya. Tasya terperangah. Ia pikir ia salah dengar. Datang? Ibu serius? Untuk apa kita datang ke sana? Untuk menjadi tontonan? Untuk membiarkan mereka menertawakan kita? Aku tidak mau, Bu. Aku tidak akan sanggup. Kamu akan sanggup karena ibu akan ada di sisimu, kata Ibu Sukma. Ada nada final dalam suaranya yang membuat Tasya tidak bisa membantah. Terkadang, cara terbaik untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa lagi menyakitimu adalah dengan berdiri di hadapan mereka tanpa rasa takut. Kita tidak datang untuk meratap. Kita datang sebagai tamu yang diundang. Tasya menatap ibunya, mencari secercah keraguan di wajahnya, namun tidak ia temukan.
Yang ada hanyalah ketegasan yang aneh dan misterius. Mengapa ibunya begitu bersikeras? Selama ini, Ibu Sukma adalah orang yang paling menghindari drama dan konfrontasi. Keputusannya ini terasa sangat tidak biasa. Namun, Tasya tahu, membantah ibunya saat beliau sudah menunjukkan ketegasan seperti itu adalah hal yang sia-sia. Dengan berat hati, ia mengangguk pasrah. Baiklah, Bu, jika itu yang Ibu inginkan. Selama beberapa hari berikutnya, suasana di apartemen terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara. Tasya mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan, namun pikirannya terus kembali pada acara pernikahan itu. Ia membayangkan tatapan sinis para tamu, senyum kemenangan Salsa, dan seringai merendahkan Dani. Perutnya terasa mulas setiap kali memikirkannya. Sementara itu, Ibu Sukma tampak biasa saja. Ia memasak, menyiram tanaman di balkon, dan membaca buku seolah tidak ada peristiwa besar yang menanti mereka di akhir pekan. Malam sebelum hari pernikahan, Ibu Sukma mengeluarkan 2 buah gaun dari lemarinya. Bukan gaun mewah bertabur permata, melainkan gaun yang sangat sederhana namun elegan. Satu gaun berwarna biru dongker selutut untuk Tasya, dengan potongan klasik yang menonjolkan keanggunan pemakainya. Satu lagi adalah kebaya modern berwarna marun lembut untuk dirinya sendiri, dipadukan dengan kain batik tulis yang coraknya syarat makna. Kita akan memakai ini, kata Ibu Sukma sambil meletakkan gaun itu di atas tempat tidur Tasya. Tasya menyentuh kain gaun itu. Bahannya terasa lembut dan berkualitas. Ini sederhana sekali, Bu. Kita akan terlihat seperti orang desa di antara mereka. Ibu Sukma tersenyum tipis. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh gemerlap pakaiannya, Tasya, tapi oleh martabat yang ia bawa. Biarkan mereka memakai topeng kemewahan mereka. Kita akan datang dengan wajah kita yang sesungguhnya. Kata-kata ibunya sedikit menenangkan kegelisahan Tasya. Ada kebijaksanaan dalam kesederhanaan ibunya yang seringkali menjadi kompas baginya. Malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan masa lalu dan ketakutan akan masa depan menari-nari di benaknya. Ia hanya berharap bisa melewati malam terkutuk itu dengan cepat dan kembali ke kehidupannya yang tenang. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangan misterius ibunya. Sebuah firasat bahwa malam pernikahan itu tidak akan berjalan seperti yang ia bayangkan, atau seperti yang Dani dan Salsa rencanakan. Pagi harinya, saat matahari terbit, Tasya menatap pantulan dirinya di cermin. Ia melihat seorang wanita yang lelah, namun matanya memancarkan secercah tekad. Ia akan menghadapi ini. Bukan untuk Dani, bukan untuk Salsa, tapi untuk dirinya sendiri, dan untuk ibunya yang dengan berani memintanya berjalan menembus api. Perjalanan menuju Hotel Bintang 5 tempat resepsi pernikahan diadakan terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Tasya duduk diam di kursi penumpang taksi, jantungnya berdebar kencang tak beraturan. Ia bisa merasakan telapak tangannya yang dingin dan berkeringat. Di sampingnya, Ibu Sukma duduk dengan punggung tegap, menatap keluar jendela dengan ekspresi tenang yang sama, seolah mereka hanya akan pergi ke acara makan malam biasa. Kontras antara ketenangan ibunya dan kepanikan dirinya sendiri begitu tajam, membuat Tasya merasa semakin gugup. Semakin dekat mereka dengan tujuan, semakin banyak mobil-mobil mewah Eropa yang berjejer di jalanan, semua menuju ke arah yang sama. Kemacetan yang disebabkan oleh iring-iringan kendaraan mahal itu, seakan menjadi pengingat pertama, betapa berbedanya dunia mereka dengan dunia yang akan mereka masuki. Saat taksi mereka berhenti di lobi utama hotel, pemandangan itu benar-benar menyilaukan. Para petugas hotel dengan seragam necis membukakan pintu untuk tamu-tamu yang turun dari sedan dan SUV mewah. Blitz kamera dari para fotografer yang meliput acara pernikahan sosialita itu berkelip tanpa henti. Para wanita turun dengan gaun malam yang menjuntai, berlian berkilauan di leher dan pergelangan tangan mereka. Para pria mengenakan setelan jas rancangan desainer ternama. Dan di antara semua kemegahan itu, Tasya dan Ibu Sukma melangkah keluar dari taksi mereka. Gaun biru dongker sederhana yang dikenakan Tasya dan kebaya marun Ibu Sukma terasa begitu biasa, nyaris tak terlihat di tengah lautan kemewahan itu. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam ballroom, indera Tasya langsung diserbu. Aroma ribuan bunga lili putih dan mawar impor yang dirangkai megah memenuhi udara, begitu pekat hingga nyaris memabukkan. Lampu-lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, memantul pada lantai marmer yang mengkilap dan gelas-gelas kristal di atas meja. Alunan musik orkestra yang memainkan lagu-lagu klasik menambah kesan agung dan megah pada suasana malam itu. Ratusan tamu undangan, yang wajahnya sering Tasya lihat di majalah bisnis dan gosip, berbaur sambil berbincang pelan, tawa mereka terdengar begitu anggun dan dibuat-buat. Tasya merasa seperti ikan kecil yang tersesat di samudra.
Semua mata seakan tertuju padanya. Beberapa pasang mata menatap mereka dengan terang-terangan, dari atas ke bawah, menilai penampilan mereka yang sederhana. Bisikan-bisikan mulai terdengar, seperti desau angin yang membawa racun. Lihat, itu bukankah mantan istrinya Dani? Kasihan sekali, untuk apa dia datang ke sini? Pakaiannya sederhana sekali, tidak selevel dengan acara ini. Pasti dia datang untuk membuat sensasi. Setiap bisikan terasa seperti jarum kecil yang menusuk kulit Tasya. Ia menundukkan kepalanya, berharap bisa menjadi tidak terlihat. Rasanya ia ingin berbalik, berlari keluar dari neraka berkilauan ini dan tidak pernah kembali. Namun, genggaman lembut tangan Ibu Sukma di lengannya memberinya kekuatan. Tegakkan kepalamu, nak, bisik ibunya, suaranya pelan namun mantap. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Jangan biarkan mereka melihatmu goyah. Tasya menarik napas dalam-dalam dan mengangkat dagunya. Ia membalas tatapan beberapa tamu dengan pandangan setenang yang ia bisa, meskipun di dalam dirinya badai sedang berkecamuk. Ia dan ibunya berjalan perlahan, mencari meja kosong di sudut ruangan yang tidak terlalu mencolok. Mereka tidak menyentuh minuman selamat datang yang ditawarkan oleh pramusaji, juga tidak mengambil canape mewah yang dihidangkan di atas nampan perak. Mereka hanya duduk diam, menjadi penonton dalam panggung sandiwara orang-orang kaya. Dari sudut mata mereka, Tasya bisa melihat pelaminan yang didekorasi seperti istana dalam dongeng. Bunga-bunga berwarna putih dan emas merambat di pilar-pilar besar, dan di tengahnya, di atas singgasana beludru, duduklah sang raja dan ratu malam itu. Dani dan Salsa. Dani tampak gagah dengan setelan jas putih gading yang dibuat khusus. Senyumnya lebar memancarkan kebanggaan dan kesombongan. Di sampingnya, Salsa tampak seperti seorang putri, mengenakan gaun pengantin bertabur ribuan kristal Swarovski yang berkilauan di bawah sorotan lampu. Mahkota berlian kecil menghiasi rambutnya yang ditata sempurna. Mereka berdua adalah gambaran kesempurnaan dan kemenangan, dan mereka memastikan semua orang melihatnya. Tiba-tiba, mata Dani yang sedang menyapa para tamu berkeliling ruangan. Selama sepersekian detik, tatapan mereka bertemu. Senyum lebar di wajah Dani memudar sejenak, digantikan oleh ekspresi terkejut, yang kemudian dengan cepat berubah menjadi seringai dingin yang merendahkan. Ia menyenggol lengan Salsa dan membisikkan sesuatu sambil menunjuk ke arah meja mereka. Salsa mengikuti arah pandangannya, dan senyum manis di wajahnya langsung berubah menjadi senyum culas yang penuh kemenangan. Momen itu hanya berlangsung beberapa detik, namun bagi Tasya, rasanya seperti selamanya. Pesan mereka sangat jelas. Kehadiranmu di sini hanya akan membuatmu terlihat lebih menyedihkan. Tasya merasa napasnya sesak. Ia harus pergi dari sini. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Bu, ayo kita pulang, bisiknya dengan suara putus asa. Sabar, hanya itu jawaban Ibu Sukma. Matanya tetap lurus menatap ke depan, tidak menunjukkan emosi apapun. Seolah ingin memastikan penghinaan itu sampai pada puncaknya, Dani bangkit dari kursinya. Ia mengambil gelas sampanye dari seorang pramusaji, mengangkatnya seolah memberi hormat, lalu mulai menuruni tangga pelaminan. Orkestra berhenti bermain. Semua percakapan terhenti. Semua mata kini tertuju pada Dani, yang berjalan dengan langkah angkuh melintasi ballroom. Ia tidak berjalan ke arah tamu terhormat atau pejabat penting. Ia berjalan lurus ke satu arah. Lurus menuju meja kecil di sudut ruangan, tempat Tasya dan Ibu Sukma duduk membeku. Seluruh ruangan menjadi senyap, semua orang menahan napas, menantikan drama apa yang akan tersaji. Dani berhenti tepat di depan meja mereka, bayangannya yang tinggi menutupi mereka berdua. Ia menatap Tasya, lalu beralih ke Ibu Sukma, dengan tatapan congkak seorang pemenang yang akan menghabisi lawannya yang sudah tak berdaya. Dunia Tasya seakan menyusut, tereduksi menjadi hanya beberapa meter persegi ruang di antara mejanya dan sosok Dani yang menjulang di hadapannya. Keheningan yang menyelimuti ballroom terasa berat, menekan dadanya hingga ia sulit bernapas. Setiap pasang mata di ruangan itu, kini menjadi seperti pisau yang terhunus, siap menguliti sisa-sisa harga dirinya. Ia bisa merasakan tatapan mereka, campuran antara rasa penasaran, iba yang palsu, dan kepuasan sadis melihat sebuah drama akan tersaji. Jantungnya berdentum begitu keras di telinganya, menenggelamkan alunan musik samar yang masih tersisa sebelum benar-benar senyap. Dani membiarkan keheningan itu berlangsung selama beberapa saat, menikmatinya. Ia memutar-mutar gelas sampanye di tangannya, matanya yang dingin menelusuri wajah Tasya yang pucat pasi, lalu beralih ke Ibu Sukma yang duduk tenang di sebelahnya. Ada kilat kekuasaan di matanya, kesenangan seorang pemangsa yang telah berhasil menyudutkan mangsanya. Aku terkejut kalian benar-benar punya nyali untuk datang, ucap Dani memulai, suaranya pelan namun bergema di dalam ruangan yang sunyi. Itu bukan sebuah pertanyaan,
melainkan sebuah pernyataan yang meneteskan racun. Ia kemudian tertawa kecil, tawa yang dibuat-buat namun terdengar sangat menghina. Aku kira kalian sudah sadar di mana posisi kalian. Tapi sepertinya, orang miskin memang tidak punya malu. Tasya mengepalkan tangannya di bawah meja, kukunya menancap dalam ketelapak tangannya. Rasa sakit fisik itu menjadi satu-satunya pengalih dari rasa sakit emosional yang merobek-robek hatinya. Ia ingin berteriak, memaki, atau setidaknya mengatakan sesuatu untuk membela diri. Tapi lidahnya terasa keluh, tenggorokannya tercekat. Semua kata-kata seakan mati sebelum sempat terucap. Ia hanya bisa menunduk, membiarkan rambutnya sedikit menutupi wajahnya yang memerah karena menahan malu. Melihat Tasya yang tak berdaya, kesombongan Dani semakin menjadi-jadi. Ia merasa berada di atas angin. Ia adalah raja di istananya, dan semua orang adalah penonton pertunjukannya. Ia melirik sekilas ke arah Salsa di pelaminan, yang memberinya senyum dukungan yang angkuh. Merasa mendapat persetujuan, Dani memutuskan untuk menaikkan level penghinaannya. Ia memberi isyarat kepada operator suara, dan detik berikutnya, ia berbicara melalui mikrofon nirkabel yang entah sejak kapan sudah ada di tangannya. Suaranya kini memenuhi setiap sudut ballroom, keras dan tak terbantahkan. Perhatian semuanya, katanya, seolah sedang membuat pengumuman penting. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya, siapa dua wanita ini? Ia menunjuk ke arah Tasya dan Ibu Sukma dengan gerakan teatrikal. Biar ku jelaskan. Yang satu ini, ia menunjuk Tasya, adalah masa laluku. Masa lalu yang kelam dan miskin, yang untungnya sudah berhasil aku buang jauh-jauh. Gelombang tawa kecil dan bisikan sinis terdengar dari beberapa meja. Pipi Tasya terasa terbakar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, mengaburkan pandangannya. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat, berjuang mati-matian agar tidak menangis di hadapan semua orang. Ia tidak akan memberikan kepuasan itu pada Dani. Dan yang satunya lagi adalah ibunya. Lanjut Dani, kini menatap Ibu Sukma dengan tatapan meremehkan. Mereka datang ke sini, ke pestaku yang mewah ini, mungkin berharap bisa mencicipi makanan mahal atau melihat seperti apa kehidupan orang kaya. Tapi sepertinya mereka tidak sadar, kehadiran mereka hanya merusak pemandangan. Dani mengambil jeda, membiarkan kata-katanya meresap. Ia memandang berkeliling ke arah tamu-tamunya yang terhormat, ke arah dekorasi yang menghabiskan miliaran rupiah, ke arah kemewahan yang kini menjadi miliknya. Kemudian, dengan volume suara yang paling keras dan nada yang paling congkak, ia mengucapkan kalimat pamungkasnya, kalimat yang akan menghancurkan Tasya hingga berkeping-keping. Hei kalian orang miskin hanya bikin malu saja di acara mewahku. Acara ini hanya untuk orang-orang kaya sepertiku. Gembel seperti kalian tidak pantas di sini. Kalimat itu meledak di udara seperti bom. Hati Tasya hancur lebur. Rasanya seolah ada tangan tak terlihat yang merenggut jantungnya, meremasnya hingga tak berbentuk. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya tumpah, mengalir deras di pipinya. Rasa malu, sakit hati, dan kemarahan bercampur menjadi satu, melumpuhkan seluruh tubuhnya. Ia benar-benar hancur. Tawa beberapa tamu kini terdengar lebih keras, tanpa ditutup-tutupi lagi. Mereka menikmati pertunjukan itu. Mereka menikmati kejatuhannya. Namun, di tengah kehancuran itu, sesuatu yang aneh terjadi. Di sampingnya, Ibu Sukma, yang juga menjadi target utama dari penghinaan keji itu, tidak menunjukkan reaksi yang sama. Beliau tidak menunduk, tidak marah, dan tidak terlihat terluka. Sebaliknya, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Bukan senyum bahagia, bukan pula senyum sinis. Itu adalah senyum yang tenang, nyaris seperti senyum seseorang yang sedang menonton sebuah adegan lucu yang sudah bisa ia tebak akhirnya. Senyum itu begitu kontras dengan suasana di sekitarnya, begitu tidak pada tempatnya, sehingga terasa sangat membingungkan. Dani pun menyadarinya. Ia mengerutkan kening, merasa sedikit terganggu karena reaksinya tidak seperti yang ia harapkan dari wanita tua itu. Tepat saat Dani hendak melontarkan hinaan lain, suasana di ballroom tiba-tiba berubah. Pintu utama yang megah terbuka, dan beberapa orang pria berjas hitam masuk, membentuk barisan seolah menyambut kedatangan seseorang yang sangat penting. Tawa dan bisikan para tamu perlahan mereda, tergantikan oleh gumaman penuh rasa ingin tahu. Semua kepala menoleh ke arah pintu. Lalu, sesosok pria paruhbaya yang berwibawa melangkah masuk. Pria itu memiliki aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Langkahnya mantap, tatapannya tajam, dan setiap gerak-geriknya memancarkan otoritas. Tasya langsung mengenalinya. Dia adalah Bapak Pratama, ayah dari Salsa, seorang konglomerat yang namanya menjadi legenda di dunia bisnis. Kehadirannya seketika mengubah atmosfer ruangan. Para tamu yang tadinya tertawa, kini menegakkan punggung mereka,
memasang wajah hormat. Dani, yang tadinya seperti singa di atas panggung, mendadak terlihat seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Ia buru-buru menyunggingkan senyum terbaiknya, bersiap menyambut ayah mertuanya. "Papa, akhirnya Papa datang juga. Mari, saya antar ke..." Ucapan Dani terputus. Bapak Pratama berjalan melewatinya begitu saja, seolah Dani adalah perabotan tak terlihat. Ia tidak meliriknya, tidak mengangguk, sama sekali tidak menganggapnya ada. Wajah Dani membeku karena kaget dan malu. Bapak Pratama terus berjalan lurus dengan langkah cepat dan pasti. Matanya tertuju pada satu titik di sudut ruangan. Ia berjalan melintasi lautan manusia yang memberinya jalan, menuju meja kecil tempat seorang wanita yang baru saja dihina habis-habisan sedang duduk menangis, dan seorang wanita tua sedang tersenyum misterius. Seluruh ruangan menahan napas. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka tahu, pertunjukan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Bapak Pratama berhenti tepat di depan meja mereka, mengabaikan tatapan ratusan orang yang penuh kebingungan. Keheningan yang sebelumnya disebabkan oleh penghinaan Dani kini, berubah menjadi keheningan yang syarat dengan ketegangan dan kebingungan total. Ratusan pasang mata terpaku pada satu adegan yang tidak masuk akal di depan mereka. Bapak Pratama, seorang Taipan yang fotonya menghiasi sampul majalah Forbes, seorang pria yang bahkan para menteri akan berpikir dua kali sebelum menyinggungnya, berdiri diam di hadapan dua wanita yang baru saja dicap sebagai gembel. Waktu seolah berhenti berdetak. Dani berdiri membeku di tengah ruangan, mikrofon masih tergenggam di tangannya yang mulai gemetar. Wajahnya yang tadinya penuh kemenangan kini pucat pasi, menampilkan ekspresi kebodohan yang luar biasa. Salsa di atas pelaminan juga tampak sama bingungnya, menatap ayahnya dengan mulut sedikit terbuka. Lalu, di tengah keheningan yang mencekam itu, Bapak Pratama melakukan sesuatu yang membuat rahang setiap orang di ruangan itu jatuh ke lantai. Dengan gerakan yang lambat, penuh hormat, dan sama sekali tidak dibuat-buat, ia menundukkan badannya. Bukan sekadar anggukan kepala, tapi sebuah membungkuk yang dalam dari pinggang, sebuah gestur penghormatan tertinggi yang biasa ditujukan kepada seseorang dengan posisi atau senioritas yang jauh di atasnya. Seluruh tubuhnya membentuk sudut 90 derajat, kepalanya tertunduk menatap lantai di depan sepatu sederhana milik Ibu Sukma. Ballroom yang tadinya hanya sunyi, kini terasa hampa udara. Suara napas pun seolah tak terdengar. Jika ada peniti yang jatuh, bunyinya pasti akan terdengar seperti dentuman meriam. Para tamu saling pandang dengan mata terbelalak, berusaha mencari jawaban di wajah satu sama lain. Namun yang mereka temukan hanyalah kebingungan yang sama. Siapa sebenarnya wanita tua itu? Mantra apa yang ia miliki hingga bisa membuat seorang Pratama yang angkuh membungkuk di hadapannya seperti seorang abdi? Setelah beberapa detik yang terasa seperti 1 jam, Bapak Pratama menegakkan kembali tubuhnya. Wajahnya yang tadinya keras kini menunjukkan ekspresi penyesalan dan rasa hormat yang mendalam. Ia menatap lurus ke arah Ibu Sukma, mengabaikan Tasya yang duduk di sebelahnya dengan air mata yang sudah berhenti mengalir, digantikan oleh ekspresi syok dan tak percaya. Kemudian, dengan suara yang tenang namun jelas, cukup keras untuk didengar oleh semua orang di ruangan yang senyap itu, ia berbicara. "Bos besar," panggilnya. Dua kata itu menggema di seluruh ruangan, setiap suku katanya terasa berat dan penuh makna. "Saya tidak menyangka Anda akan menyempatkan waktu untuk hadir. Maafkan saya atas penyambutan yang tidak pantas ini. Saya benar-benar tidak tahu Anda ada di sini." "Bos besar." Gelar itu meledak di benak semua orang. Dani tersentak seolah disambar petir. Mulutnya ternganga, matanya berkedip cepat, otaknya mencoba memproses informasi yang mustahil itu. "Bos besar?" Wanita tua sederhana yang merupakan mantan ibu mertuanya? Ibu dari wanita yang baru saja ia campakan dan hina di depan umum? Itu tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Mungkin ayah mertuanya sedang bercanda, atau mungkin ini semua hanya mimpi buruk. Ia menatap ayahnya, lalu ke Ibu Sukma, mencari tanda-tanda bahwa semua ini hanyalah sebuah lelucon besar. Namun yang ia lihat di wajah Bapak Pratama adalah keseriusan yang mematikan. Para tamu mulai berbisik. Kali ini bukan lagi bisikan meremehkan, melainkan bisikan penuh kekaguman dan ketakutan. "Bos besar? Bos besar siapa? Apa dia salah satu investor rahasia? Aku tidak pernah tahu Pratama punya bos." Lihat wajah Dani, dia seperti melihat hantu. Kekuatan di ruangan itu telah bergeser sepenuhnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, status Tasya dan Ibu Sukma terangkat dari titik terendah ke puncak tertinggi, sementara Dani terlempar dari singgasananya ke jurang kebingungan. Tasya sendiri sama terkejutnya dengan orang lain. Ia menatap ibunya dengan pandangan baru. Ibunya, wanita yang memasak untuknya setiap hari,
yang menemaninya menonton televisi di malam hari, yang hidup dengan sangat sederhana tanpa pernah mengeluh. Ibunya adalah seorang bos besar? Bos dari seorang bapak Pratama? Kepalanya pusing, dunianya seakan dijungkir balikan. Semua kepingan aneh mulai terasa masuk akal. Ketenangan ibunya, desakannya untuk datang ke pesta, senyum misteriusnya saat mereka dihina. Ternyata itu bukan senyum pasrah, melainkan senyum seseorang yang tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Bapak Pratama, tanpa memedulikan kekacauan yang telah ia ciptakan, kembali berbicara kepada Ibu Sukma. "Mari, Bu. Tempat Anda bukan di sini. Saya sudah siapkan ruang VIP. Saya harus menjelaskan kebodohan yang terjadi malam ini." Ia mengulurkan tangannya, menawarkan untuk membantu Ibu Sukma berdiri, sebuah gestur yang tidak pernah ia lakukan bahkan kepada para pejabat tertinggi. Ibu Sukma akhirnya membalas tatapannya. Ia mengangguk pelan. "Tidak perlu terburu-buru, Pratama. Biarkan saja pertunjukannya selesai," katanya dengan suara yang tetap lembut, namun kini terdengar memiliki bobot otoritas yang luar biasa. Kemudian, ia menoleh ke arah Tasya yang masih membeku. "Tasya, ayo, nak." Bapak Pratama kemudian menatap putrinya, Salsa, dan menantunya, Dani, dengan tatapan yang begitu dingin dan penuh amarah, hingga keduanya bergidik ketakutan. Tatapan itu adalah sebuah janji. Janji bahwa akan ada perhitungan atas penghinaan yang baru saja mereka lakukan terhadap orang paling penting dalam hidupnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Bapak Pratama membalikkan badan, berjalan di depan Ibu Sukma dan Tasya, membukakan jalan bagi mereka seperti seorang pengawal pribadi. Ketiganya berjalan melintasi ballroom, melewati Dani yang masih mematung seperti tiang garam, dan menuju sebuah pintu di sisi ruangan. Ratusan tamu hanya bisa memandangi mereka dengan napas tertahan, menyaksikan prosesi aneh itu. Pesta pernikahan termewah tahun ini telah berubah menjadi sebuah misteri terbesar, dan mempelai pria yang tadinya begitu sombong, kini berdiri di tengah reruntuhan pestanya sendiri, tampak seperti orang paling bodoh di seluruh dunia. Pintu kayu jati yang tebal dan berat tertutup di belakang mereka, meredam suara kekacauan di ballroom menjadi gumaman yang samar. Seketika, Tasya merasa seolah masuk ke dalam dunia yang berbeda. Ruang VIP itu adalah antitesis dari pesta di luar. Suasananya tenang dan hening, dengan pencahayaan temaram yang menenangkan. Perabotannya terbuat dari kulit berwarna gelap, sebuah karpet tebal meredam setiap langkah, dan di salah satu dinding, sebuah lukisan abstrak karya seniman ternama tergantung dengan anggun. Aroma kopi dan kayu cedar yang samar tercium di udara. Ini adalah ruang kekuasaan, tempat keputusan-keputusan besar dibuat jauh dari keramaian. Namun, bagi Tasya, tempat ini terasa seperti ruang interogasi. Kepalanya masih berputar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Bapak Pratama mempersilakan Ibu Sukma untuk duduk di sofa tunggal yang paling besar, posisi yang jelas menunjukkan siapa pemimpin di ruangan itu. Tasya duduk di sofa panjang di sebelahnya, tubuhnya terasa kaku dan canggung. Ia menatap ibunya, benar-benar menatapnya seolah baru pertama kali melihatnya. Wanita yang sama yang mengajarinya mengikat tali sepatu, yang membacakan dongeng untuknya sebelum tidur, yang memberinya sup hangat saat ia sakit. Bagaimana mungkin wanita ini adalah bos besar yang mampu membuat seorang Bapak Pratama menunduk hormat? Bapak Pratama sendiri tidak duduk. Ia berdiri di hadapan Ibu Sukma, kepalanya sedikit tertunduk, seperti seorang bawahan yang akan memberikan laporan kepada atasannya. "Bu, saya tidak bisa mengungkapkan betapa malunya saya atas kejadian malam ini," mulainya, suaranya tulus dan penuh penyesalan. "Anak itu, Dani dan putri saya sendiri, Salsa, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya benar-benar tidak tahu kalau Anda dan Nona Tasya adalah mantan keluarga dari mempelai pria," potong Ibu Sukma dengan tenang, menyelesaikan kalimat Bapak Pratama. "Aku tahu kau tidak tahu, Pratama. Itu memang tujuanku. Kau tahu betul aku tidak suka perhatian." Tasya mengerutkan kening. "Ibu, aku tidak mengerti. Apa semua ini? Bos besar? Apa maksud Om Pratama?" tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Ia merasa seperti anak kecil lagi, tersesat dalam percakapan orang dewasa yang rumit. Bapak Pratama menoleh ke arah Tasya, tatapannya melembut. "Tasya, maafkan saya. Seharusnya ibumu sendiri yang menceritakannya padamu, tapi dalam situasi seperti ini, izinkan saya yang menjelaskannya," katanya dengan nada penuh hormat. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah akan memulai sebuah kisah yang sangat penting. 25 tahun yang lalu, perusahaan yang saya bangun dari nol berada di ambang kehancuran. Saya ditipu oleh rekan bisnis saya sendiri, terlilit hutang miliaran, dan semua bank menolak memberikan pinjaman. Saya sudah di titik terendah,
siap menyatakan bangkrut dan kehilangan segalanya. Ia berhenti sejenak, matanya menerawang, kembali ke masa-masa sulit itu. Saat semua pintu tertutup, seorang teman lama merekomendasikan saya untuk bertemu dengan seseorang. Seorang investor anonim yang dikenal jenius dalam strategi bisnis, tapi sangat sulit ditemui. Orang itu adalah ibumu, Sukma. Mata Tasya terbelalak. Ia menatap ibunya yang hanya duduk diam, mendengarkan cerita itu seolah itu adalah kisah orang lain. Saya menemuinya di sebuah warung kopi sederhana, sama sekali tidak terlihat seperti seorang investor raksasa. Lanjut Bapak Pratama. Saya memaparkan masalah saya, dan setelah mendengarkan selama 1 jam penuh tanpa berkata apa-apa, beliau hanya mengajukan 3 pertanyaan. 3 pertanyaan yang begitu tajam dan fundamental, yang bahkan tidak terpikirkan oleh tim konsultan terbaik saya. Keesokan harinya, beliau tidak hanya memberikan dana talangan untuk menyelamatkan perusahaan saya, tapi beliau juga memberikan sebuah cetak biru strategi baru yang brilian untuk membalikkan keadaan. Beliau tidak meminta saham dalam jumlah besar. Beliau hanya meminta satu hal, anonimitas total. Beliau akan menjadi penasihat utama saya di balik layar, otak di balik setiap ekspansi dan keputusan besar perusahaan, tapi namanya tidak boleh muncul dimanapun. Tidak ada yang boleh tahu identitasnya kecuali saya, dan beberapa orang kepercayaan saya. Cerita itu terdengar seperti plot dalam sebuah film. Tasya mencoba mencernanya. Jadi, semua kekayaan dan kekuasaan keluarga Pratama, imperium bisnis yang begitu dikagumi banyak orang, ternyata dibangun di atas fondasi pemikiran dan modal dari ibunya, wanita yang setiap hari ia lihat menyiram tanaman di balkon apartemen sewaan mereka. Ibumu bukan sekadar investor, Tasya. Beliau adalah arsiteknya. Kekayaan yang kau lihat di luar sana, Bapak Pratama menunjuk ke arah pintu, semua itu tidak akan ada tanpa kejeniusan ibumu. Panggilan, bos besar, bukan sekadar panggilan kehormatan. Itu adalah sebuah fakta. Di dalam struktur perusahaan kami yang tidak tertulis, beliaulah pemegang kendali tertinggi. Tasya merasa kepalanya ringan. Ia bersandar di sofa, napasnya terasa berat. Tapi, kenapa? Kenapa hidup sesederhana ini? Kenapa ibu membiarkanku hidup seperti ini, bekerja keras hanya untuk membayar sewa, sementara ibu? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Sebuah campuran antara rasa tak percaya dan sedikit rasa sakit hati. Ibu Sukma akhirnya menoleh pada putrinya. Ia meraih tangan Tasya dan menggenggamnya dengan hangat. Karena ibu ingin kau tumbuh menjadi dirimu sendiri. Nak, ibu ingin kau belajar nilai kerja keras, membangun sesuatu dengan tanganmu sendiri, dan merasakan kebanggaan dari pencapaianmu, sekecil apapun itu. Kekayaan adalah sebuah beban jika kau tidak siap memikulnya. Ibu tidak ingin kau tumbuh menjadi seperti orang-orang di luar sana, katanya lembut, matanya menyeratkan cinta yang dalam. Ibu hanya menunggu waktu yang tepat untuk memberitahumu semuanya. Saat kau sudah cukup kuat untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Dan malam ini, sepertinya waktu itu datang lebih cepat dari yang ibu duga. Penjelasan itu menampar Tasya dengan lembut. Semua pengorbanan dan kerja kerasnya selama ini ternyata adalah bagian dari sebuah pendidikan yang dirancang oleh ibunya. Pendidikan tentang karakter, bukan tentang uang. Air mata kembali menggenang di matanya. Tapi kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena rasa haru dan kekaguman yang meluap-luap pada wanita luar biasa di hadapannya. Di tengah momen emosional itu, Bapak Pratama berdeham pelan, wajahnya kembali mengeras karena amarah. Dan ada satu hal lagi yang harus kalian tahu. Sesuatu yang membuat kebodohan Dani malam ini menjadi 100 kali lebih parah. Tasya dan Ibu Sukma menatapnya, menunggu. Proyek pengembangan properti raksasa di pusat kota, proyek yang menjadi lompatan besar bagi perusahaan Dani dan membuatnya merasa seperti raja dunia. Proyek itulah yang menjadi mahar utama untuk menikahi putri saya. Jelas Bapak Pratama, suaranya berat. Proyek itu adalah milik perusahaan saya. Dan seperti semua proyek besar lainnya, proposalnya harus melewati meja saya untuk persetujuan akhir. Tapi sebelum sampai ke saya, proposal itu harus mendapat lampu hijau dari satu orang. Bapak Pratama berhenti, menatap lurus ke arah Ibu Sukma. Tasya mengikuti arah pandangannya, dan seketika ia mengerti. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Benar, kata Bapak Pratama, mengkonfirmasi pikiran Tasya. Persetujuan akhir untuk proyek yang menjadi fondasi seluruh kekayaan dan kesombongan Dani, diberikan langsung oleh bos besar. Dani, dengan mulutnya yang sombong itu, tidak hanya menghina mantan ibu mertuanya di depan umum. Dia telah menghina arsitek dari kesuksesannya sendiri. Dia menggigit tangan yang memberinya makan, dan malam ini, dia akan belajar betapa beracunnya gigitan itu. Saat Bapak Pratama, Ibu Sukma, dan Tasya berada dalam keheningan ruang VIP yang menegangkan,
Suasana di ballroom utama telah berubah menjadi kuali yang mendidih dengan gosip dan spekulasi. Musik orkestra yang mencoba bermain kembali terdengar canggung dan salah tempat. Para pramusaji bergerak dengan gugup di antara para tamu yang tidak lagi tertarik pada makanan atau minuman, melainkan berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbisik dengan penuh semangat. Panggung pelaminan yang tadinya menjadi pusat perhatian kini terasa seperti pulau terpencil yang memalukan. Dani masih berdiri di tempat yang sama, di tengah lantai dansa, seperti patung yang membeku dalam pose kebodohan. Mikrofon terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk yang pelan. Wajahnya pucat seperti mayat. Panggilan, bos besar, dan sikap hormat ayah mertuanya terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Itu tidak masuk akal. Ibu Sukma adalah seorang janda pensiunan guru. Setidaknya itulah yang ia tahu selama 5 tahun pernikahannya dengan Tasya. Ia tinggal di rumah kecil peninggalan suaminya, hidup dari uang pensiun. Bagaimana mungkin wanita itu adalah bos dari raksasa bisnis seperti Pratama? Otaknya menolak untuk percaya, tetapi pemandangan ayah mertuanya yang membungkuk hormat begitu nyata dan tak terbantahkan. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Jika itu benar, jika Ibu Sukma benar-benar bos besar, maka apa yang baru saja ia lakukan? Ia tidak hanya mempermalukan mantan istri dan mantan ibu mertuanya. Ia baru saja melakukan bunuh diri karir di depan ratusan saksi. Proyek besar yang menjadi kebanggaannya, kekayaan yang ia pamerkan, pernikahan dengan Salsa, semua itu terhubung dengan Bapak Pratama. Dan Bapak Pratama baru saja menunjukkan dengan sangat jelas di mana letak kesetiaannya. Dani, apa yang sudah kau lakukan? Suara melengking dan penuh amarah menyentakannya dari kelumpuhannya. Salsa telah turun dari pelaminan, gaunnya yang megah kini terlihat merepotkan saat ia menyeretnya dengan marah. Wajahnya yang tadinya cantik kini dipenuhi amarah dan kepanikan. Kau dengar apa yang Papa katakan? Bos besar. Kau menghina orang yang disebut Papa sebagai bos besar. Apa kau sudah gila? Aku tidak tahu. Salsa. Sungguh. Aku bersumpah aku tidak tahu. Gagap Dani, mencoba meraih tangan istrinya. Bagaimana aku bisa tahu? Dia hanya wanita tua biasa. Selama ini dia... Aku tidak peduli apa yang kau tahu. Bentak Salsa, menepis tangan Dani dengan kasar. Air matanya mulai mengalir, merusak riasan mahalnya. Kau telah menghancurkan segalanya. Pesta pernikahanku, reputasiku, hubunganku dengan Papa. Semua karena mulut sombongmu yang tidak berguna itu. Para tamu menonton pertengkaran itu dengan minat yang tak tersembunyi. Drama yang tersaji jauh lebih menarik daripada hidangan penutup manapun. Dani merasa semakin terpojok. Ia adalah bahan tertawaan. Raja yang mahkotanya baru saja direnggut paksa dan diinjak-injak di hadapannya sendiri. Tepat pada saat itu, pintu ruang VIP terbuka. Bapak Pratama melangkah keluar sendirian, wajahnya sekeras granit. Amarah yang terpancar dari matanya begitu kuat, membuat para tamu di dekatnya sontak mundur beberapa langkah. Ia berjalan lurus ke arah Dani dan Salsa, setiap langkahnya terasa seperti dentuman genderang perang. Papa, aku... Salsa mencoba menjelaskan, tapi tatapan dingin ayahnya membuatnya terdiam. Bapak Pratama mengabaikan putrinya. Fokusnya terkunci pada Dani. Ia berhenti tepat di depan menantunya yang gemetaran itu. Selama beberapa detik, ia hanya menatapnya, membiarkan Dani tenggelam dalam ketakutannya sendiri. Lalu, tanpa peringatan, tangannya bergerak cepat. Plah! Sebuah tamparan yang sangat keras mendarat di pipi Dani. Suaranya begitu nyaring hingga bergema di seluruh ballroom yang hening. Kepala Dani terpelanting ke samping karena kekuatan tamparan itu. Tanda merah berbentuk telapak tangan seketika tercetak jelas di pipinya. Para tamu terkesiap kaget. Beberapa wanita menutup mulut mereka dengan ngeri. Anak bodoh, geram Bapak Pratama, suaranya rendah namun penuh dengan amarah yang membara. Kau pikir kau siapa? Kau pikir uang yang kau dapatkan itu turun dari langit? Kau pikir kau bisa berdiri di sini, di pestaku, menggunakan uangku, dan menghina orang yang paling aku hormati di seluruh dunia ini? Dani memegangi pipinya yang terasa panas, matanya dipenuhi ketakutan. Pak saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu. Diam, bentak Bapak Pratama. Ketidaktahuanmu tidak bisa menjadi alasan untuk kesombongan dan kekejamanmu. Aku sudah melihat watak aslimu, Dani. Kau adalah seorang penjilat saat berhadapan dengan yang kuat, dan seorang penindas saat berhadapan dengan yang kau anggap lemah. Kau tidak punya karakter. Kau tidak punya kehormatan. Dan kau telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupmu. Bapak Pratama kemudian berbalik menghadap putrinya, Salsa, yang menangis terseduh-seduh. Wajahnya sedikit melembut,
tetapi suaranya tetap tegas dan dingin. Salsa, dengarkan papa baik-baik. Ia menatap lurus ke mata putrinya, memastikan seluruh perhatiannya terpusat padanya. Kemudian, ia memberikan sebuah ultimatum yang akan menentukan nasib semua orang di ruangan itu. Wanita yang baru saja dihina oleh suamimu ini, Ibu Sukma, beliau lebih dari sekadar mitra bisnis bagiku. Beliau adalah mentor, penyelamat, dan sahabatku. Tanpanya, keluarga kita tidak akan menjadi apa-apa. Tanpanya, kau tidak akan bisa memakai gaun seharga mobil itu atau mengadakan pesta semewah ini. Ia berhenti, membiarkan putrinya mencerna setiap kata. Sekarang, papa memberimu pilihan. Pilihan yang sangat sederhana. Kau bisa memilih pernikahan ini, tetap bersama pria sombong dan bodoh ini, dan detik itu juga, kau bukan lagi putriku. Lupakan semua fasilitas. Lupakan warisan, lupakan nama Pratama. Atau, kau bisa membatalkan pernikahan ini sekarang juga, dan selamatkan masa depan keluarga kita, juga masa depanmu sendiri. Seluruh ruangan menahan napas. Ultimatum itu begitu kejam, begitu final. Bapak Pratama telah menarik garis di atas pasir. Ia memaksa putrinya untuk memilih antara cinta sesaatnya yang dangkal dan seluruh hidupnya yang penuh kemewahan. Mata semua orang kini tertuju pada Salsa, menunggu jawabannya. Pesta pernikahan itu telah berubah menjadi sebuah pengadilan, dan nasib Dani kini sepenuhnya berada di tangan wanita yang baru beberapa jam lalu ia janjikan sehidup semati. Seluruh dunia Salsa kini berpusat pada satu titik, wajah ayahnya yang keras dan tanpa kompromi. Ultimatum itu menggantung di udara, berat dan mematikan, menyedot semua oksigen dari paru-parunya. Di satu sisi, ada Dani, pria yang beberapa jam lalu ia cium di altar, pria yang menjanjikannya masa depan gemilang, pria yang kini menatapnya dengan mata memohon seperti anjing terlantar. Di sisi lain, ada ayahnya, sumber dari segala kemewahan yang telah ia nikmati seumur hidupnya. Gaun yang ia kenakan, perhiasan yang ia pakai, mobil yang ia kendarai, bahkan udara yang ia hirup di lingkungan elitnya, semua berasal dari kerja keras dan kekuasaan ayahnya, yang kini ia tahu, bersumber dari wanita yang baru saja suaminya hina. Pilihan itu, yang bagi orang lain mungkin terlihat sulit, bagi Salsa sebenarnya sangatlah mudah. Cintanya pada Dani dibangun di atas fondasi kesuksesan dan status. Ia jatuh cinta pada citra Dani sebagai seorang pengusaha muda yang sedang naik daun, seorang bintang baru di dunia bisnis. Ia mencintai bagaimana pria itu membuatnya iri di mata teman-temannya. Namun, sekarang, citra itu telah hancur berkeping-keping. Dani bukan seorang bintang. Ia hanyalah sebuah satelit kecil yang memantulkan cahaya dari bintang yang jauh lebih besar, bintang yang baru saja ia coba padamkan dengan kebodohannya. Pria di hadapannya bukan lagi aset, melainkan sebuah liabilitas. Sebuah kesalahan memalukan yang harus segera dihapus. Wajahnya yang basah karena air mata kini mengeras. Keputusasaan berubah menjadi tekad yang dingin. Ia menatap Dani, bukan lagi dengan cinta atau amarah, melainkan dengan pandangan jijik yang menusuk. Dani melihat perubahan itu dan hatinya mencelos. Ia tahu apa yang akan terjadi. Salsa, sayang jangan dengarkan papa. Kita bisa lalui ini bersama. Aku akan perbaiki semuanya, aku janji. Bisik Dani putus asa, mencoba meraih tangannya sekali lagi. Salsa menarik tangannya seolah tersengat listrik. Jangan sentuh aku, desisnya. Kata-katanya tajam dan berbisa. Kau pikir aku bodoh? Memperbaiki? Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki, Dani. Kau sudah menghancurkan segalanya. Kemudian, dengan gerakan yang disaksikan oleh ratusan pasang mata, Salsa melakukan hal yang paling dramatis. Ia mengangkat tangan kirinya yang gemetar. Jari-jarinya yang lentik memegang sebuah cincin berlian besar, simbol cinta dan janji mereka. Dengan susah payah, ia menarik cincin itu dari jari manisnya. Cincin itu terasa sesak, seolah ikut menolak perpisahan yang menyakitkan itu. Setelah berhasil melepaskannya, ia menggenggam benda berkilauan itu erat-erat di telapak tangannya. Ia menatap Dani lurus di matanya yang kini dipenuhi teror. Pernikahan ini, katanya dengan suara yang bergetar namun jelas, adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Dan dengan satu gerakan cepat, ia melemparkan cincin itu tepat ke wajah Dani. Logam mulia dan batu berlian itu menghantam pipinya yang masih merah karena tamparan Bapak Pratama, menimbulkan perih ganda. Cincin itu kemudian jatuh ke lantai marmer dengan bunyi, ting, yang terdengar begitu nyaring di tengah keheningan, sebelum menggelinding dan berhenti di dekat kaki seorang tamu. Pernikahan mereka telah berakhir, bahkan sebelum pestanya benar-benar usai. Tidak, jerit Dani, hatinya hancur. Bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kehilangan segalanya. Kehilangan akses menuju kekayaan Pratama.
kehilangan status sosialnya, kehilangan masa depannya. Bapak Pratama menatap putrinya dengan anggukan singkat yang penuh persetujuan. Ia kemudian melangkah maju, mengambil mikrofon yang tergeletak di lantai. Ia tidak lagi terlihat marah, melainkan dingin dan efisien, seperti seorang CEO yang sedang melakukan restrukturisasi darurat. "Mohon perhatian Bapak, Ibu, dan para tamu undangan sekalian," katanya ke mikrofon. Suaranya yang berwibawa langsung membungkam sisa-sisa bisikan. "Atas nama keluarga Pratama, saya memohon maaf atas drama memalukan yang baru saja terjadi. Pesta malam ini adalah sebuah kesalahan yang didasari oleh penilaian karakter yang buruk dari pihak kami." Ia menatap tajam ke arah Dani yang kini terisak pelan. "Dengan ini saya umumkan, pernikahan antara putri saya, Salsa Pratama, dan saudara Dani, secara resmi dibatalkan. Tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah diakui." Setiap kata adalah paku yang ditancapkan ke peti mati karir Dani. Tapi Bapak Pratama belum selesai. Ia harus memastikan kehancuran Dani total dan tak bisa diperbaiki. Selanjutnya, sebagai informasi bagi rekan-rekan bisnis yang hadir di sini, mulai detik ini, semua hubungan bisnis antara grup perusahaan Pratama dan perusahaan milik saudara Dani, atau proyek apapun yang melibatkannya, secara resmi diputus. Proyek pengembangan properti CBD yang selama ini ia kelola akan segera diambil alih kembali oleh manajemen kami. Posisinya sebagai konsultan khusus di Dewan Direksi kami dicabut. Semua fasilitas perusahaan, termasuk apartemen dan mobil dinas, akan ditarik kembali besok pagi pukul 8. Anggap saja saudara Dani tidak pernah menjadi bagian dari dunia kita. Pengumuman itu adalah sebuah eksekusi publik. Bapak Pratama tidak hanya memecat Dani, ia menghapusnya. Ia mencabut setiap pilar yang menopang kesuksesan palsu Dani, satu persatu, di hadapan semua orang penting di kota itu. Ia memastikan tidak akan ada seorang pun yang berani berbisnis dengan Dani lagi setelah malam ini. Reputasinya hancur menjadi debu. Dani hanya bisa mendengarkan vonis matinya dengan lutut yang lemas. Ia jatuh berlutut di tengah lantai dansa yang kosong, kepalanya tertunduk dalam kekalahan total. Impiannya, kerja kerasnya, kesombongannya, semuanya lenyap dalam sekejap mata. Ia kini bukan siapa-siapa. Bahkan lebih buruk dari bukan siapa-siapa. Ia adalah sebuah lelucon, sebuah kisah peringatan yang akan diceritakan di klub-klub malam dan ruang rapat selama bertahun-tahun ke depan. Para tamu mulai merasa canggung. Pertunjukan telah berakhir. Mereka mulai berpamitan satu persatu, berjalan melewati Dani yang berlutut dengan tatapan kasihan atau cemooh. Ballroom yang tadinya penuh dengan tawa dan kemegahan, kini perlahan menjadi kosong dan sunyi, menyisakan dekorasi mewah yang terasa seperti ejekan. Bapak Pratama menggandeng lengan Salsa, membawanya pergi dari puing-puing pernikahannya. Dani ditinggalkan sendirian di tengah ruangan yang luas itu, dikelilingi oleh sisa-sisa kemewahan yang seharusnya menjadi miliknya, namun kini hanya menjadi saksi bisu dari harga sebuah kesombongan. 6 bulan telah berlalu sejak malam pernikahan yang kacau itu. Musim telah berganti, dan begitu pula nasib banyak orang. Di kalangan elit kota, malam itu telah menjadi sebuah legenda, sebuah cerita peringatan yang dibisikkan di klub-klub golf dan pesta-pesta arisan tentang bahaya dari kesombongan yang tak terkendali. Nama Dani, yang dulu sempat meroket sebagai bintang baru di dunia bisnis, kini hanya menjadi bahan lelucon pahit. Kejatuhannya begitu cepat, begitu total, dan begitu brutal hingga terasa seperti sebuah adegan dalam tragedi Yunani. Seperti yang telah dijanjikan oleh Bapak Pratama, eksekusi terhadap kehidupan Dani berlangsung cepat dan efisien. Keesokan paginya setelah pesta, tim legal dari Pratama Group sudah berdiri di depan kantornya, menyerahkan surat pemutusan semua kontrak kerjasama. Berita itu menyebar seperti api liar di kalangan bisnis. Para klien, yang tidak ingin mengambil risiko merusak hubungan mereka dengan Pratama Group, mulai menarik proyek mereka satu persatu. Para investor menuntut uang mereka kembali. Bank membekukan jalur kreditnya. Dalam waktu kurang dari sebulan, perusahaannya yang ia bangun dengan susah payah, yang menjadi simbol kesuksesannya, kolaps dan dinyatakan bangkrut. Ia harus menjual apartemen mewahnya untuk menutupi sebagian kecil dari hutangnya yang menggunung. Mobil sport yang sering ia pamerkan ditarik oleh perusahaan leasing. Teman-teman sosialitanya, yang dulu selalu tertawa mendengar leluconnya dan menepuk punggungnya, kini menghilang seperti ditelan bumi. Panggilan teleponnya tidak dijawab, pesannya tidak dibalas. Ia menjadi paria, hantu yang dihindari oleh semua orang yang dulu memujanya. Ia akhirnya tahu bagaimana rasanya menjadi tidak terlihat, menjadi seseorang yang dianggap tidak ada. Sementara itu, nasib Salsa juga tidak kalah menyedihkan, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Bapak Pratama, yang merasa malu karena penilaiannya yang salah terhadap Dani, menjadi jauh lebih protektif dan otoriter terhadap putrinya.
Pernikahan impian Salsa yang hancur menjadi pengingat pahit atas kebodohannya. Sebagai cara untuk memperbaiki citra keluarga dan mengikat aliansi bisnis yang lebih kuat, Bapak Pratama menjodohkannya dengan putra seorang kolega bisnisnya dari luar negeri. Salsa tidak punya pilihan selain menurut. Ia kini hidup dalam sangkar emas. Menikah dengan pria yang tidak ia cintai, hidupnya diatur dan dikendalikan sepenuhnya oleh ayahnya. Kemewahannya tetap ada, tetapi kebebasannya telah direnggut sebagai harga atas kesalahannya. Dan Dani? Setelah kehilangan segalanya, ia terpaksa menelan harga dirinya dan mencari pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan untuk bertahan hidup. Tanpa reputasi, tanpa koneksi, dan dengan nama yang sudah masuk daftar hitam di dunia korporat, tidak ada perusahaan terkemuka yang mau menerimanya. Ia akhirnya mendapatkan pekerjaan melalui sebuah agen penyalur tenaga kerja tingkat rendah. Sebuah pekerjaan yang tidak memerlukan ijazah, hanya membutuhkan tenaga fisik dan kemauan untuk tidak banyak bertanya. Pagi itu, di lobi Pratama Tower, gedung pencakar langit megah yang menjadi pusat imperium bisnis Bapak Pratama, seorang pria dengan seragam biru kusam sedang mendorong troli pembersih. Wajahnya kuyu, bahunya merosot karena lelah. Kantung mata yang gelap menghiasi bawah matanya yang dulu berbinar angkuh, kini tampak kosong dan tak bernyawa. Rambutnya yang dulu selalu ditata rapi kini sedikit panjang dan lepek karena keringat. Dia adalah Dani. Ironi nasib yang begitu kejam telah menempatkannya di sini, bekerja sebagai petugas kebersihan di gedung yang sama yang pernah ia masuki sebagai calon menantu terhormat sang pemilik. Setiap hari adalah siklus penghinaan yang sunyi. Ia harus membersihkan jejak sepatu para eksekutif muda yang seusianya, yang menatapnya tanpa minat, sama sekali tidak menyadari bahwa petugas kebersihan di hadapan mereka adalah orang yang sama yang 6 bulan lalu fotonya terpampang di majalah bisnis. Ia mengepel lantai marmer yang mengkilap, melihat pantulan dirinya yang menyedihkan. Ia membersihkan toilet, menggosok noda-noda yang ditinggalkan oleh orang-orang yang hidupnya pernah ia impikan. Tidak ada yang lebih menghancurkan ego selain menjadi tak terlihat di pusat dunia yang pernah ingin kau taklukkan. Ia sedang beristirahat sejenak, menyandarkan tubuhnya yang lelah pada troli, ketika lift pribadi di seberang lobi berbunyi, ting, pelan. Pintu stainless steel yang berkilauan itu terbuka dengan mulus. Dani tidak terlalu memperhatikannya. Paling-paling hanya salah satu dewan direksi yang akan melewatinya tanpa melirik. Namun, sosok yang melangkah keluar dari lift itu membuatnya membeku seketika. Seluruh udara seakan tersedot dari paru-parunya. Wanita itu adalah Tasha. Tapi ini bukan Tasha yang ia kenal. Bukan Tasha, sang istri pendiam yang dulu selalu berjalan di belakangnya. Bukan pula Tasha, wanita malang yang menangis di pesta pernikahannya. Wanita yang berdiri di hadapannya kini adalah pribadi yang sama sekali berbeda. Ia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang dipotong sempurna, memancarkan profesionalisme dan keanggunan. Rambutnya yang dulu hanya diikat sederhana kini ditata dalam gaya bob modern yang membingkai wajahnya yang tampak lebih tegas dan percaya diri. Di tangannya, ia membawa sebuah tablet dan tas kulit yang tampak mahal. Langkahnya mantap dan penuh tujuan saat ia berjalan melintasi lobi, berbincang pelan dengan seorang pria berjas yang mengikutinya dengan penuh hormat, yang Dani kenali sebagai salah satu manajer senior di perusahaan itu. Dani menyusut di balik trolinya, berharap lantai bisa menelannya hidup-hidup. Ia menarik topinya lebih rendah, menundukkan kepalanya, berdoa agar Tasha tidak melihatnya. Tasha berjalan melewatinya, begitu dekat hingga Dani bisa mencium aroma parfumnya yang lembut dan berkelas. Aroma kesuksesan. Aroma dunia yang telah hilang darinya. Namun, saat Tasha hampir melewatinya, langkahnya melambat sejenak. Ia menoleh sedikit, matanya yang tajam seakan melirik ke arah petugas kebersihan yang bersembunyi di sudut. Selama sepersekian detik, pandangan mereka bertemu. Di mata Tasha, Dani tidak melihat kebencian, tidak melihat kemenangan, tidak juga melihat rasa kasihan. Yang ia lihat hanyalah pengakuan sekilas yang dingin dan netral. Seolah-olah ia sedang melihat perabot tua dari masa lalu yang sudah tidak memiliki arti apa-apa lagi. Kemudian, Tasha kembali memalingkan wajahnya ke depan dan melanjutkan langkahnya tanpa henti, keluar melalui pintu kaca otomatis yang megah, menuju sebuah sedan hitam yang sudah menunggunya. Dani berdiri gemetar, bersandar pada trolinya untuk menopang tubuhnya yang lemas. Momen singkat itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan Bapak Pratama, lebih menghancurkan daripada lemparan cincin Salsa. Karena di mata Tasha tadi, ia telah melihat kebenaran yang paling pahit. Ia bukan lagi seorang musuh, bukan lagi mantan suami, bukan lagi sesuatu yang penting. Baginya, Dani hanyalah debu di lantai yang akan segera disapu bersih dan dilupakan. Karma telah selesai dengannya, dan hukumannya adalah menjadi tidak berarti. Sementara badai menghancurkan kehidupan Dani di luar, di dalam ruang VIP, Tasha dan Ibu Sukma sedang bersiap untuk pergi.
Setelah mendengar semua penjelasan, Tasya merasa campur aduk. Ada rasa kaget yang belum sepenuhnya hilang, kekaguman yang baru lahir untuk ibunya, dan anehnya, sedikit rasa lega karena drama di luar sana tampaknya tidak lagi menjadi urusan mereka. Ibu Sukma, setelah memastikan putrinya tenang, bangkit dari sofa. Beliau merapikan kebayanya yang sedikit kusut, wajahnya kembali menunjukkan ketenangan yang sama seolah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. "Ayo kita pulang, Nak. Sudah cukup untuk satu malam," kata Ibu Sukma pelan. Tasya mengangguk. Ia juga ingin segera pergi dari tempat ini, kembali ke apartemen mereka yang sederhana namun damai. Ia ingin duduk bersama ibunya dan mendengar lebih banyak cerita, mencoba memahami kehidupan ganda yang telah dijalani ibunya selama ini. Mereka berjalan menuju pintu, siap untuk menyelinap keluar melalui pintu samping yang telah ditunjukkan oleh salah satu staf Bapak Pratama untuk menghindari keramaian. Namun, saat Tasya baru saja membuka pintu, sesosok tubuh menerobos masuk dengan kasar. Dani. Penampilannya benar-benar menyedihkan. Jas putihnya yang mahal kini kotor dan lecek, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah bengkak karena menangis. Wajahnya yang tadinya angkuh kini dipenuhi oleh keputusasaan yang paling murni. Ia langsung menjatuhkan dirinya ke lantai, bersujud di kaki Ibu Sukma. "Ibu. Bu Sukma. Tolong, Bu," ratapnya, suaranya serak dan pecah. Ia mencoba meraih ujung kain kebaya Ibu Sukma, namun Ibu Sukma melangkah mundur selangkah, menghindarinya. "Saya mohon, Bu, maafkan saya. Saya mengaku salah. Saya bodoh, saya sombong, saya tidak tahu diri. Saya minta maaf atas semua yang saya katakan tadi." Tasya menatap pemandangan itu dengan perasaan dingin. Beberapa jam yang lalu, pria ini berdiri dengan angkuh dan menyebut mereka gembel. Sekarang, ia merangkak di lantai seperti pengemis, memohon belas kasihan. Tidak ada sedikit pun rasa iba di hati Tasya. Yang ada hanyalah rasa muak. "Permohonan maafmu tidak ada gunanya, Dani," kata Tasya tajam. "Kau tidak menyesal karena telah menyakiti kami. Kau hanya menyesal karena kau ketahuan, karena kau kehilangan segalanya." "Tidak, Tasya. Aku juga menyesal padamu," katanya, kini beralih menatap Tasya. "Aku minta maaf telah meninggalkanmu. Aku minta maaf atas semuanya. Aku hilaf, aku dibutakan oleh uang." Ibu Sukma hanya diam, menatap Dani yang bersujud di lantai dengan tatapan yang sulit diartikan. Beliau tidak menunjukkan kemarahan, tapi juga tidak menunjukkan belas kasihan. Beliau hanya menatapnya, seolah sedang mengamati spesimen langka dari kebodohan manusia. Melihat Ibu Sukma yang diam, Dani semakin panik. Ia tahu bahwa satu-satunya harapannya ada pada wanita ini. Hanya Ibu Sukma yang bisa berbicara pada Bapak Pratama dan membalikan keadaan. "Bu, tolonglah saya, Bu," mohonnya lagi, air mata dan ingus bercampur di wajahnya. "Bicara pada Pak Pratama, Bu. Katakan padanya untuk memberi saya kesempatan kedua. Saya akan melakukan apa saja. Saya akan menjadi pelayan Ibu seumur hidup. Saya akan menyerahkan seluruh perusahaan saya pada Ibu. Apa saja, Bu, tolong. Jangan biarkan saya hancur seperti ini." Disinilah niatnya yang sebenarnya terungkap. Permintaan maafnya hanyalah sebuah alat. Sebuah cara untuk mencapai tujuannya, mendapatkan kembali kekayaan dan statusnya. Ia tidak peduli dengan perasaan Tasya atau Ibu Sukma. Ia hanya peduli pada dirinya sendiri. Akhirnya, setelah hening beberapa saat, Ibu Sukma angkat bicara. Suaranya tetap lembut, tenang, namun setiap katanya memiliki bobot sebuah palu godam. "Berdirilah, Dani," katanya. Bukan sebuah perintah yang keras, melainkan sebuah saran yang tenang, yang entah kenapa justru membuat Dani lebih takut. Dengan gemetar, Dani bangkit berdiri, meskipun tidak berani menatap langsung ke mata Ibu Sukma. "Kau tahu, saat kau menghina kami di depan semua orang tadi," lanjut Ibu Sukma, "aku tidak merasakan kemarahan. Aku hanya merasakan kasihan. Kasihan melihat seorang pria yang begitu kosong di dalamnya, sehingga ia harus mengisi kekosongan itu dengan pameran kemewahan dan merendahkan orang lain." Ibu Sukma melangkah mendekat, dan Dani secara refleks mundur selangkah. "Kau meminta maaf padaku. Baiklah. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku sudah memaafkanmu sejak awal, Dani. Aku memaafkan semua hinaanmu malam ini, sama seperti aku sudah memaafkanmu karena telah menyakiti putriku di masa lalu." Secercah harapan muncul di mata Dani. "Benarkah, Bu? Jadi, Ibu mau membantu saya?" Ibu Sukma menggelengkan kepalanya pelan, memupuskan harapan itu seketika. "Kau salah paham. Aku memaafkanmu untuk kedamaian hatiku sendiri, bukan untuk meringankan bebanmu.
Memaafkan adalah urusan pribadi antara aku dan Tuhanku. Beliau berhenti sejenak, menatap lurus ke dalam mata Dani yang penuh keputusasaan. Tapi, konsekuensi dari perbuatanmu, itu adalah urusan lain. Itu adalah hukum sebab akibat yang harus kau hadapi sendiri. Itu adalah tagihan atas kesombonganmu. Dan itu bukanlah urusan saya. Kalimat itu adalah vonis terakhir. Sebuah penolakan yang absolut, disampaikan bukan dengan kebencian, melainkan dengan kebijaksanaan yang dingin. Ibu Sukma telah menarik garis yang jelas antara pengampunan pribadi dan keadilan duniawi. Ia tidak akan mengangkat satu jari pun untuk menyelamatkan Dani dari jurang yang telah ia gali sendiri. Setelah mengucapkan kalimat itu, Ibu Sukma tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik, menggandeng lengan Tasya yang sedari tadi hanya dia mengamati. Ayo, nak, tidak ada lagi yang perlu kita lihat di sini. Keduanya berjalan melewati Dani, menuju pintu keluar. Dani ingin memanggil mereka lagi, ingin memohon sekali lagi, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap punggung kedua wanita itu menjauh. Punggung Tasya yang kini terlihat begitu tegar, dan punggung Ibu Sukma yang memancarkan kekuatan yang sunyi dan tak terkalahkan. Mereka berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan Dani sendirian dengan kehancurannya, dengan gema kata-kata terakhir Ibu Sukma yang akan menghantuinya selamanya. Pintu pun tertutup, dan babak itu dalam hidupnya benar-benar telah berakhir. Tasya melangkah keluar dari pintu putar Pratama Tower, hembusan angin sejuk kota menyambutnya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan ketegangan dari rapat dewan direksi yang baru saja ia pimpin perlahan sirna. Pertemuan tadi berjalan lancar. Proposalnya untuk ekspansi ke sektor teknologi hijau disetujui dengan suara bulat. 6 bulan yang lalu, ia bahkan tidak akan pernah membayangkan dirinya berada di ruangan itu, apalagi berbicara dengan penuh percaya diri di hadapan para veteran bisnis. Namun, hidup memang penuh kejutan. Momen singkat di lobi tadi, saat ia melihat Dani, tidak terlalu mengusiknya. Tentu, ada sedikit sengatan dari masa lalu, sebuah gema dari rasa sakit yang pernah ada. Tapi hanya itu. Gema yang semakin lama semakin memudar. Pria dengan seragam pembersih itu terasa seperti seseorang dari kehidupan orang lain. Melihatnya dalam kondisi seperti itu tidak memberinya kepuasan, tetapi juga tidak memberinya kesedihan. Yang ada hanyalah sebuah kesadaran yang damai bahwa bab itu dalam hidupnya telah benar-benar tertutup rapat. Ia telah berjalan begitu jauh ke depan, hingga menoleh ke belakang pun terasa tidak perlu. Sebuah sedan hitam elegan berhenti dengan mulus di depannya. Pintu belakang terbuka, dan Ibu Sukma tersenyum dari dalam. Bagaimana rapatnya, nak? Tanyanya saat Tasya masuk dan duduk di sampingnya. Lancar, Bu. Mereka setuju, jawab Tasya sambil meletakkan tabletnya di kursi. Terima kasih sudah menjemput. Tentu saja. Ibumu ini sekarang punya banyak waktu luang setelah mendelegasikan sebagian besar pekerjaan kepada direktur baru yang sangat kompeten. Goda Ibu Sukma, matanya berbinar jenaka. Tasya tertawa kecil. Hubungannya dengan ibunya telah memasuki dimensi yang baru. Setelah malam pernikahan itu, tabir misteri akhirnya terbuka sepenuhnya. Ibu Sukma mulai menceritakan segalanya. Tentang bagaimana ia diam-diam membangun kekayaan dan pengaruhnya, tentang filosofi hidupnya yang menghargai kesederhanaan di atas pameran. Dan yang terpenting, beliau mulai melibatkan Tasya. Awalnya sebagai pengamat, kemudian sebagai asisten, dan kini, setelah melihat bakat dan ketajaman berpikir putrinya yang terpendam, beliau memberinya tanggung jawab besar. Ternyata, di dalam diri Tasya yang pendiam, tersembunyi intuisi bisnis yang tajam dan etos kerja yang kuat, warisan dari kedua orang tuanya. Ia tidak lagi mendesain grafis di apartemen kecilnya, ia kini mendesain masa depan sebuah korporasi besar. Mobil melaju dengan tenang, membelah lalu lintas kota yang padat. Mereka tidak lagi tinggal di apartemen sewaan. Ibu Sukma akhirnya memutuskan sudah waktunya untuk pensiun dari kesederhanaan. Begitu candanya. Mereka kini menempati sebuah gria tawang, penthouse, di puncak salah satu gedung apartemen paling prestisius di kota, dengan pemandangan 360 derajat ke arah Cakrawala. Saat mereka tiba, keduanya tidak langsung beristirahat. Mereka berjalan menuju balkon yang luas, tempat beberapa kursi nyaman dan taman vertikal kecil berada. Dari sana, seluruh kota terhampar di bawah mereka seperti permadani yang berkelip. Gedung-gedung pencakar langit menjulang gagah, jalanan dipenuhi cahaya lampu yang bergerak seperti aliran sungai, dan di kejauhan, matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna oranye dan ungu yang spektakuler. Mereka berdiri berdampingan dalam keheningan yang nyaman selama beberapa saat, menikmati pemandangan itu. Aku melihatnya tadi, Bu, kata Tasya pelan, memecah keheningan. Dani. Dia bekerja sebagai petugas kebersihan di lobi. Ibu Sukma menoleh,
menatap wajah putrinya, mencari jejak emosi. Lalu, apa yang kau rasakan? Tasya berpikir sejenak. Tidak ada. Awalnya aku kaget. Tapi setelah itu, kosong. Rasanya seperti melihat orang asing. Aku sadar, kekuatanku sekarang tidak datang dari melihatnya jatuh. Kekuatanku datang dari melihat seberapa tinggi aku bisa terbang. Ibu Sukma tersenyum, senyum yang paling tulus dan penuh kebanggaan. Ia merangkul bahu putrinya. Kau sudah belajar pelajaran yang paling penting, Nak. Banyak orang berpikir balas dendam terbaik adalah dengan menghancurkan musuh kita. Mereka salah. Beliau mengalihkan pandangannya kembali ke arah kota yang gemerlap di bawah mereka, tangannya menunjuk ke hamparan cahaya dan bangunan itu. Balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan dunia kecil mereka yang menyedihkan. Balas dendam terbaik adalah dengan membangun sebuah kerajaan untuk dirimu sendiri, sebuah dunia yang begitu besar dan indah, hingga dari atas sini, mereka bahkan tidak terlihat seperti setitik debu pun. Tasya menyandarkan kepalanya di bahu ibunya, merasakan kedamaian yang utuh menyelimuti hatinya. Kata-kata ibunya adalah kebenaran. Penderitaan masa lalunya telah menjadi fondasi bagi kekuatannya saat ini. Penghinaan yang ia terima telah menjadi bahan bakar untuk ambisinya. Ia tidak lagi didefinisikan oleh perceraiannya, oleh penghinaan mantan suaminya, atau oleh bayang-bayang orang lain. Ia kini adalah Tasya. Seorang pemimpin, seorang visioner, seorang putri yang bangga, dan seorang wanita yang telah menemukan kekuatannya sendiri. Di atas sana, ditemani oleh wanita terkuat yang ia kenal, menatap fajar baru yang terbentang di hadapannya, ia tahu bahwa ceritanya tidak berakhir pada sebuah pesta pernikahan yang hancur. Justru sebaliknya, di sanalah ceritanya yang sesungguhnya baru saja dimulai. 5 tahun adalah waktu yang panjang, cukup untuk mengubah cakrawala sebuah kota, dan lebih dari cukup untuk mengubah takdir seorang manusia. Langit malam itu bertabur bintang, namun cahaya yang paling terang datang dari ballroom Hotel Imperial, tempat para tokoh paling berpengaruh di negeri ini berkumpul untuk acara Anugerah Inovasi Nasional. Di tengah ruangan yang megah itu, di atas panggung yang disorot cahaya, berdirilah seorang wanita yang memancarkan aura ketenangan dan kekuasaan. Wanita itu adalah Tasya. Ia tidak lagi mengenakan gaun sederhana berwarna biru dongker, melainkan gaun malam berwarna zamrud yang dirancang khusus, membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya yang kini sedikit lebih panjang ditata dengan elegan, dan di lehernya tergantung sebuah kalung safir sederhana, hadiah dari ibunya. Ia baru saja selesai memberikan pidato setelah menerima penghargaan CEO Visioner tahun ini untuk kepemimpinannya di Sukma Lestari Group, sebuah anak perusahaan baru yang ia bangun dari nol di bawah naungan imperium bisnis ibunya. Perusahaan itu bergerak di bidang teknologi energi terbarukan dan telah merevolusi industri dalam waktu singkat. Inovasi sejati, ucap Tasya dalam bagian akhir pidatonya, suaranya yang tenang dan mantap memenuhi seluruh ruangan, tidak lahir dari ambisi untuk menjadi yang terhebat, melainkan dari keinginan tulus untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Inovasi lahir dari empati. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah membahana saat ia tersenyum dan mengangguk hormat, sebelum berjalan menuruni panggung. Orang pertama yang menyambutnya adalah seorang pria jangkung dengan senyum hangat dan mata yang cerdas. Namanya Bima, seorang arsitek ternama yang telah menjadi pasangannya selama 2 tahun terakhir. Ia tidak menyambut Tasya dengan pelukan posesif, melainkan dengan genggaman tangan yang erat dan tatapan penuh kekaguman. Pidato yang luar biasa, bisik Bima. Kau tidak hanya memenangkan penghargaan, kau memenangkan hati semua orang di ruangan ini. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, jawab Tasya sambil tersenyum. Hubungannya dengan Bima adalah antitesis dari masa lalunya. Mereka bertemu bukan dalam keadaan saling membutuhkan, melainkan sebagai 2 individu utuh yang saling mengagumi karya dan pemikiran masing-masing. Cinta mereka dibangun di atas fondasi kemitraan dan rasa hormat yang mendalam. Dari seberang ruangan, di sebuah meja utama, 2 pasang mata menatapnya dengan penuh kebanggaan. Yang pertama adalah Ibu Sukma. Usianya mungkin bertambah, namun sorot matanya semakin bijaksana. Beliau kini secara resmi telah pensiun dari semua urusan operasional, menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Tasya. Perannya kini adalah sebagai ketua Dewan Penasihat, seorang matriark bijaksana yang kehadirannya saja sudah cukup untuk memberikan arahan. Kebahagiaan terbesarnya kini adalah melihat putrinya, yang pernah ia khawatirkan akan hancur oleh kejamnya dunia, kini justru menjadi salah satu tokoh yang membentuk dunia itu menjadi lebih baik. Di samping Ibu Sukma, duduklah Bapak Pratama. Hubungan mereka telah berubah dari sekadar hubungan bisnis menjadi persahabatan yang tulus. Ia melihat Tasya layaknya putrinya sendiri. Seorang putri yang mewarisi kejeniusan ibunya namun dengan sentuhan kepemimpinan modern yang ia kagumi.
Ia sering bercanda bahwa investasi terbaik yang pernah ia lakukan bukanlah pada sebuah perusahaan, melainkan pada sebuah persahabatan puluhan tahun yang lalu di sebuah warung kopi sederhana. Imperium bisnis mereka yang kini menyatu dalam berbagai proyek kolaborasi menjadi kekuatan dominan di kancah ekonomi nasional, sebuah kekuatan yang dibangun di atas fondasi kepercayaan, bukan pengkhianatan. Namun, tidak semua orang di meja itu berbagi kebahagiaan yang sama. Di salah satu sudut, duduklah Salsa. Ia tampak cantik seperti biasa, dibalut gaun dari desainer Eropa dan perhiasan berlian yang tak terhitung harganya. Pernikahan hasil perjodohan yang diatur ayahnya memberinya semua kemewahan material yang bisa dibayangkan. Namun, matanya kosong. Suaminya, seorang pria dingin yang lebih mencintai neraca keuangan daripada istrinya, sedang sibuk berbincang bisnis di telepon. Salsa menghabiskan malam itu, seperti malam-malam lainnya, dengan menggulir layar ponselnya. Ia melihat foto-foto Tasya di media sosial yang diunggah oleh para tamu. Tasya di atas panggung, Tasya yang tertawa bahagia bersama Bima, Tasya yang tampak hidup dan bersemangat. Setiap foto terasa seperti tamparan. Ia memiliki segalanya, namun tidak memiliki apa-apa. Ia hidup dalam kemewahan, tetapi terpenjara dalam kebosanan dan ketiadaan tujuan. Karmanya bukanlah kemiskinan, melainkan kekosongan abadi, sebuah pengingat terus-menerus akan pilihan salah yang ia buat malam itu. Di belahan lain kota, jauh dari gemerlap lampu ballroom, hujan gerimis membasahi jalanan yang berlubang. Di dalam sebuah mobil sedan tua buatan Jepang, seorang pria duduk di belakang kemudi, menunggu pesanan berikutnya masuk ke aplikasi ojek online-nya. Pria itu adalah Dani. Usianya baru pertengahan 30-an, namun wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Garis-garis kelelahan dan kepahitan terukir dalam di dahinya. Seragam petugas kebersihan sudah lama ia tinggalkan, berganti dari satu pekerjaan kasar ke pekerjaan kasar lainnya. Menjadi kuli bangunan, petugas gudang, dan kini, pengemudi online. Hidupnya adalah sebuah repetisi yang monoton dan melelahkan. Bangun sebelum fajar, berkendara hingga larut malam hanya untuk mengejar setoran dan bonus yang tak seberapa. Ia tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota, tempat di mana aroma apak dan suara bising lalu lintas menjadi teman setianya. Ia tidak lagi memiliki teman. Rasa malu dan egonya yang hancur membuatnya menjauh dari sisa-sisa keluarga yang mungkin masih mau menerimanya. Ia hidup dalam keterasingan total, dihantui oleh kenangan akan kemewahan yang pernah ia cicipi dan kebodohan monumental yang merenggut semuanya. Malam itu, saat sedang menunggu orderan, sebuah notifikasi berita muncul di layar ponselnya yang retak. Judulnya terpampang jelas, Tasya Sukma dinobatkan sebagai CEO visioner, umumkan pembangunan 1000 rumah belajar untuk anak-anak kurang mampu. Di bawah judul itu, ada sebuah foto. Foto Tasya di atas panggung, memegang piala penghargaannya, tersenyum dengan anggun. Di sampingnya, disisipkan foto lain yang menunjukkan Tasya saat meninjau lokasi proyek sosialnya, ditemani oleh Bima yang merangkulnya dengan bangga. Dani menatap foto itu untuk waktu yang sangat lama. Hujan di luar semakin deras, seolah mencerminkan badai di dalam hatinya. Sakitnya bukan lagi karena iri. Rasa iri sudah lama mati, terkikis oleh keputusasaan. Yang ia rasakan adalah penyesalan yang begitu dalam dan menyesakan, seperti jurang tak berdasar. Ia tidak hanya kehilangan kekayaan. Ia kehilangan seorang wanita yang ternyata jauh lebih berharga dari semua uang di dunia. Ia kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari kebesaran itu. Dulu, ia adalah suami dari wanita itu. Dulu, ia memiliki kunci menuju dunia itu di tangannya. Namun, dengan kesombongannya sendiri, ia melemparkan kunci itu ke dalam api. Ia mematikan ponselnya, tidak sanggup lagi melihatnya. Ia menyandarkan kepalanya di kemudi yang sudah usang, memejamkan mata. Bayangan senyum Tasya di foto tadi terpatri di benaknya. Itu adalah senyum kemenangan sejati. Kemenangan yang tidak didapat dari menjatuhkan orang lain, melainkan dari membangun sesuatu yang lebih baik. Dan dalam kegelapan mobilnya yang sempit, ditemani suara rintik hujan dan kekosongan hidupnya, Dani akhirnya menangis. Bukan tangisan amarah atau kasihan pada diri sendiri, melainkan tangisan sunyi seorang pria yang sadar bahwa ia telah dijatuhi hukuman terberat. Hidup selamanya sebagai catatan kaki yang terlupakan dalam sebuah kisah sukses yang luar biasa. Kembali di Gria Tawang, setelah pesta berakhir, Tasya berdiri di balkon bersama Bima dan Ibu Sukma, menatap kota yang sama. Bima menyerahkan segelas teh hangat padanya. "Kau tahu," kata Tasya pelan, "dulu, aku melihat gedung-gedung ini dan merasa sangat kecil. Seperti dunia ini terlalu besar dan aku tidak punya tempat di dalamnya." Bima tersenyum dan menggenggam tangannya. "Dan sekarang?" Tasya balas tersenyum, matanya memantulkan ribuan cahaya kota. "Sekarang aku tahu,
dunia ini bukan untuk membuat kita merasa kecil. Dunia ini adalah kanvas. Dan setiap orang punya kesempatan untuk melukis mahakaryanya sendiri. Ibu Sukma menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Warisannya bukan lagi hanya tentang uang atau perusahaan. Warisannya adalah kekuatan, kebijaksanaan, dan empati yang kini hidup dan berkembang dalam diri putrinya. Fajar yang baru telah lama datang untuk mereka. Dan kini, mentari bersinar begitu terang, menghangatkan dunia yang telah mereka bantu bangun kembali, sepotong demi sepotong.